Halo pemirsa YouTube semuanya yang ada di seluruh tanah air dan dimanapun kalian berada, kembali lagi kita sekarang melakukan sebuah perjalanan kembali, perjalanan yang dimana kali ini saya pulang kerja. Daripada ngelamun pulang kerja, lebih baik sambil kita ngevlog. Oke, perjalanan kita kali ini kita melewati ya, kita akan melewati desa ini masih desa Mojayan, dan nanti akan menuju ke pasar Gentongan ya. Oke teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Subscribe kalian sangat membantu saya, membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Ini ya, sekarang kita ini memasuki desa Gendengan, dukung Gendengan itu. Selamat datang Gendengan, Tambong, desa Tambong. Oke, kita sambil berjalan kita akan membahas mengenai YouTube. Banyak anak kecil mandi. Kita sambil membahas mengenai permasalahan YouTube. Ini yang akan kita bahas adalah cara untuk menjaga kestabilan trafficnya. Menjaga kestabilan traffic. Mohon maaf, salah. Yang akan kita bahas kali ini adalah cara untuk menghilangkan spam atau spam. Teman-teman pasti pernah mengalami ya, terkena dampak spam. Salah satu ciri-cirinya adalah channel teman-teman itu untuk berkembangnya itu lambat, atau karena rekomendasinya dibatasi oleh YouTube karena adanya penumpukan spam. Akibat dari penumpukan spam inilah yang menyebabkan channel teman-teman itu rekomendasi untuk penyebaran videonya dibatasi oleh YouTube, yang mengakibatkan dampak spam ini apa saja. Biasanya itu teman-teman kalau sedang saling kunjung, teman-teman biasanya tidak sabaran ya, tidak menunggu waktu jeda yang aman, sehingga teman-teman terkena hukuman dari dampak spam. Iya, karena biasanya teman-teman yang saling kunjung yang saling kunjung ini biasanya teman-teman banyak yang terkena dampak spam, baik yang mengunjungi ataupun yang dikunjungi itu sama-sama terkena dampak spam. Dan ini akan merugikan kalian semua, yang seharusnya channel kalian itu cepat berkembang menjadi lambat untuk berkembang. Oke bosku, kita sekarang sampai di desa Gemblekan, dan itu nanti kita akan lurus saja ya. Oke, kembali lagi ya teman-teman semuanya. Dampak dari spam ini memang akan membuat channel teman-teman itu mengalami lambat untuk berkembang, dan bahkan akan sulit berkembang karena ya terjadi penumpukan spam. Itu karena teman-teman biasanya yang saling kunjung itu tidak sabar untuk menunggu waktu yang tepat atau jeda waktu yang aman. Biasanya banyak terjadi di situ biasanya. Dan spam ini banyak dialami oleh semua orang, baik yang
upload video, yang menggunakan upload video maupun yang tidak menggunakan upload video itu banyak mengalami terkena spam. Dan juga bagi yang sudah monet terjadi penurunan dolar ya, dolarnya turun drastis bagi yang sudah monet ya. Bagi yang sudah monet biasanya dolarnya akan turun drastis. Ini kan akan membuat kalian rugi ya, membuat kalian sangat rugi dan sungguh sangat disayangkan. Yang seharusnya channel kalian berkembang, bagi yang sudah monet dolarnya bisa terus bertambah. Nah teman-teman ya juga harus berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan ini apa, dampak spam ini. Teman-teman juga jangan sampai terjebak akan hal itu, sehingga yang teman-teman harus mensiasati supaya terhindar dari itu. Nah, dan cara untuk memperbaikinya bagaimana? Cara untuk memperbaikinya adalah yang teman-teman yang saling kunjung, saling komen, saling berkomentar. Biasanya teman-teman tuh komentarnya tuh copy paste, ini yang menyebabkan terjadinya dampak spam ya. Dampak spam ini biasanya teman-teman kalau saling kunjung itu biasanya copy paste komen ya, copy paste komennya tuh sama semua dari ke semua channel. Dan ini teman-teman biasanya itu sesama YouTuber yang terjadi. Ini biasanya sesama YouTuber ya, sesama YouTuber saling komen, saling kunjung, dan komennya itu hanya copy paste. Ini biasanya akan terdeteksi oleh YouTube itu adalah spam. Tetapi kalau penonton alami ya, kalau terdeteksi sebagai penonton alami ya, penonton alami ya, bukan sesama YouTuber loh, penonton alami ini biasanya penonton alami itu hanya menonton enggak sampai fullnya, beberapa detik saja langsung subscribe, itu langsung nempel subscribe-nya. Tapi kalau sesama YouTuber ini yang menjadi spam, ini sesama YouTuber biasanya kan saling kunjung ya, saling kunjung ini yang menyebabkan terjadinya spam untuk sesama YouTuber. Sehingga kalau teman-teman memang menggunakan saling kunjung, teman-teman harus sabar untuk menunggu waktu jeda yang aman ya. Untuk saling subscribe itu teman-teman harus menunggu jeda waktu minimal 3 hari ya, menunggu waktunya itu minimal 3 hari. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus menonton video dari teman kalian 2 atau 3 atau 4 video, kalian harus menonton terlebih dahulu ya, supaya tidak terdeteksi spam. Setelah itu kalian menunggu waktu 3 hari ya. Setelah waktu 3 hari, hari yang keempat baru kalian untuk melakukan subscribe. Kemudian selanjutnya teman kalian pun juga sama, harus melakukan hal yang sama seperti itu, sehingga tidak terjadi spam. Tapi kalau sebaliknya kalian sudah melakukan seperti itu, menunggu jeda waktu yang aman, tetapi teman kalian tidak melakukan hal yang sama ya, nanti sama-sama terkena spam juga. Kalian juga kena spam, teman kalian juga terkena spam. Dan itu akan membuat rugi semuanya nantinya ya. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana? Cara untuk mengatasinya adalah teman-teman jangan panik terlebih dahulu ya kalau terkena spam. Teman-teman tetap tenang, dan yang harus teman-teman lakukan adalah mengupload video kalian ya. Ingat, upload video kalian menggunakan channel cadangan kalian ya, channel cadangan kalian. Gunakan channel cadangan kalian 10 aja sudah cukup, 10 akun ya, 10 akun cadangan sudah cukup, 10 akun cadangan sudah cukup. Kalian lakukan upload video dengan formasi 121
Oh, 121, mohon maaf, salah, keliru, formasinya itu 222 ya, bukan 121, tapi 222 ya. Itu terus kalian lakukan, sampai sedikit demi sedikit sampai spam hilang ya, sampai spam itu hilang ya. Meskipun tidak hilang sepenuhnya, tapi sedikit demi sedikit kalian bisa melakukannya dengan upload video menggunakan akun-akun cadangan ya, jangan akun utama. Kalau akun utama dipakai untuk saling kunjungan, tapi untuk upload video secara mandiri kalian harus menggunakan akun-akun cadangan yang ya kalau bisa yang belum ada videonya, yang belum menjadi channel ya, karena kalau sudah menjadi channel kan itu nanti juga akan terjadi sebagai YouTuber juga. Kemudian kalau bisa, kalau kalian mampu dan mempunyai dana, bisa kalian menggunakan cara mempromosikan video kalian di Google AdS ya. Itu nanti juga sedikit demi sedikit akan membantu spam akan terkikis ya. Karena apa? Karena kalian membeli produknya Google ya, resmi ya itu. Karena kalian membeli produknya Google ya untuk mempromosikan video kalian, itu juga nanti akan membantu spam kalian sedikit demi sedikit akan terkikis. Tapi itu kalau kalian mempunyai dana cadangan ya. Tapi kalau tidak ya gunakan cara upload video, karena untuk mempromosikan di Google AdS yang juga butuh modal yang cukup besar juga ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, bentar ya, kita nyebrang dulu nih. Nah setelah spam kalian terkikis sedikit atau mungkin juga bisa hilang, kalian harus melakukan disiplin untuk upload video juga ya. Tadi selain upload ataupun mempromosikannya di Google AdS untuk menghilangkan spam kalian juga tetap harus melakukan upload video ya. Nah untuk upload video ini kalian melakukan upload video sehari sekali ya, dan setelah itu pada saat di 10 menit pertama, kalian lakukan langsung upload video, menggunakan formasi seperti tadi yang saya sebutkan, 111 lagi salah ya, formasinya 222 ya, formasi 222 itu terus kalian lakukan menggunakan 10 akun cadangan itu terus melakukan seperti itu. Nanti setelah channel kalian kembali normal, kalian jangan melakukan kesalahan yang sama, kalian tetap harus berhati-hati ya. Bahkan dampak spam ini pun juga terjadi pada saat kalian terkena hukuman hak cipta, hukuman pedoman komunitas pun juga bisa kalian terkena spam juga yang menghambat perkembangan channel kalian juga nanti. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, sebelum upload teman-teman periksa dulu apakah video kalian itu ada unsur-unsur yang mengandung hak cipta. Biasanya itu musik-musik backsound itu ya, kalian coba, atau video-video pendek yang untuk sebagai tambahan editing, itu video pendek itu kalian coba cek itu mengandung hak cipta atau tidak, sehingga video kalian benar-benar nol dari hukuman hak cipta ya. Setelah itu kalian bisa menguploadnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, sedikit sharing dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.